Haleluya pemuda-pemudi. Puji Tuhan, semuanya sudah hadir kembali di tempat ini sebab rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bawa pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebab hidup kita semua adalah penyembahan kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pemuda-pemudi remaja yang kau kasihi Bapa. Biarlah Tuhan menyembahmu menjadi kerinduan dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami mau selalu Tuhan dekat padamu. Inilah pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukur kami bawa padamu Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku
angkat kedua tangan kita, nyatakan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sembah Dia Tuhan, segenap hidup hanya bagi Tuhan. Mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau jadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, memuji nama-Mu, sebab Engkau Yesus Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkaulah kebenaran. Kasih-Mu besar ya Tuhan, berlimpah bagi kami. Segala pujian dan syukur penuhi tata-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Yesus. Sembah dan puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami ada dalam hadirat-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
angkat suaramu, angkat hatimu. Bagimu Tuhan, kami bersyukur di masa muda kami, Engkau Tuhan memilih dan memanggil kami Tuhan. Sebab itu kami mau memberikan hati kami, memberikan hidup kami Tuhan, untuk selalu bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bersore hari ini Tuhan, kami semuanya ada di tempat ini, sebab kami rindu Tuhan, beribadah kepadamu dengan segenap hati kami Bapa. Kami bawa persembahan kami yang terbaik kepadamu, yaitu seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau Tuhan menikmati setiap pujian dan sembah kami. Sehingga Tuhan namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Bapa. Engkau hadir di sini bagi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, ada kemenangan terjadi di tempat ini. Ada kuasa lawatan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga kami semuanya Tuhan mengalami pemulihan, mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan, iblis, penipu, segala kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan, tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Muda-mudi yang mengasihi Tuhan, lebih dahsyat lagi doa anak muda, harusnya lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Haleluya, muda-mudi yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara ada di tempat ini, amin. Haleluya, sekali lagi kepalkan tangan saudara. Keluarkan suara saudara yang dahsyat. Bahkan mungkin lebih dahsyat dari suara saya karena ada mikrofon. Haleluya. Sekali lagi, amin. Mari kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, mudah-mudahan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sebab Dia Tuhan kita baik, amin. Kita layak untuk memuji Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari semua pemuda-pemudi keluar dari bangkunya, berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
setianya, kasih setianya. Katakan pada kanan kirinya, mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, mudah-mudi semuanya angkat suaranya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukurir. Mari semuanya kita melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Puji Tuhan, semuanya masih tetap kuat bangkit berdiri, amin. Haleluya. Semuanya masih anak-anak muda, jadi kita terus bangkit berdiri memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan, kita tinggikan Dia Yesus Tuhan, amin. Sebab Dialah dasar yang dari kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Haleluya. Kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti. Lambaikan kedua tangan kita. Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, amin. Semakin serupa dengan, semuanya katakan, Pemudanya saja katakan. Yuk pemuda,
Semuanya pemudinya saja, yuk angkat suaramu. Luar biasa. Suaranya merdu buat Tuhan. Semuanya kita bersama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau ditinggikan Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan, mengatasi
besar segala perbuatanmu Tuhan, Engkau dipuji disembah. Haleluya. Tuhan yang hidup, Dia ajaib selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau segalanya bagi kami, sumber kehidupan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu, Mari pemuda-pemudi kita sembah Tuhan. mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah kami Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Amin. dan yang menjadi alfa dalam awal hidup kami. Mengapa kami ada? Engkau memiliki alasan, Engkau memiliki dasar, Engkau memiliki tujuan. Kenapa Engkau ciptakan kami Tuhan? Bahkan di seluruh Bapa di alam semesta ini Tuhan, tidak ada ruang kecil sedikit pun Tuhan yang Engkau tidak berkuasa. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Amin. bagi setiap kami pribadi, setiap pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini. Saat kami menyembah Tuhan dan Engkau berkenan Tuhan Amin. memberikan kami lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, dalam waktu-waktu yang ke depan ini Tuhan, kami akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan menjadi milik kami. Amin. Sehingga Bapa dengan dasar itu Tuhan, pewahyuan firman Tuhan tumbuh dalam hati kami. Amin. Mendarat utuh luas Bapa dalam hati kami. Amin. Engkau pemilik Bapa hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Kami berbahagia. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari pemuda-pemudi silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Saya melihat saudara
luar biasa. Amin. Haleluya. Sukacita saudara. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu sepertinya masih ada kaum keluarga, ini saya rasa sudah tidak ada lagi. Ini memang udah kaum pemuda-pemudi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, oke, kita sama-sama belajar karena kita harus bijak ya dengan waktu ya. Haleluya. Amin. Saudara pun bersuka cita. Oke, kita baca firman Tuhan kita. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 20. Sudah ada yang menemukannya? Oh, ada di slide ya. Haleluya. Oke, haleluya. Kita sepertinya bukan ini ayat ini ya. Galatia 2. Haleluya. Saya yang ini. Saya minta maaf. Ya. Oke, kita baca 1 2 3 ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Saya diberkati tadi dengan pelayanan multimedia. Mungkin bagian referen tadi itu backgroundnya itu yang bumi bisa ditampilkan. Sudah ya? Lalu ya? Sudah lihat di LCD kita? Sudah. Itu gambaran bumi. Itu masih bagian kecil dari bumi kita. Kira-kira dibandingkan dengan yang bisa kita pelajari dari gambaran itu, kita ini sebesar apa? Ya, kita ini sebesar apa? Kalau saya gambarkan mungkin di sini yang paling besar apa ya? Speaker. Speaker itu gambaran daripada bumi yang kita lihat di multimedia ya, di layar LCD kita. Speaker yang paling besar itu, kira-kira kita itu sebesar apa? Sepaku pun mungkin gak ada ya. Tahu paku ya? Atau sebutir pasir pun mungkin gak ada. Itu dunia. Dan saat kita mengatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kita itu seolah-olah yang tidak ada, limit mendekati tidak ada, itu bisa mengenal, bisa mengetahui satu pribadi yang begitu dahsyatnya. Haleluya, mengerti ya? Amin. Luar biasa sekali saudaraku. Maka saudara yang ada di tempat ini luar biasa. Amin. Nah, sekarang kita belajar saudaraku, biar nanti kita bawa ke sana ya. Oke. Kita berbicara tentang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah,
pencapaian hidup kita berbicara tentang Tuhan atau pencapaian hidup kita Tuhan yang berbicara? Saya ulang lagi. Pencapaian hidup kita berbicara tentang Tuhan atau pencapaian hidup kita Tuhan yang berbicara? Yang mendengar dengan jelas katakan amin. Kita bahas yang pertama. Pencapaian hidup kita berbicara tentang Tuhan. Dalam hal ini kita tidak harus memaksakan dasar atau pedoman atau petunjuk atau tujuan hidup ini sesuai dengan kebenaran. Dan di sini banyak orang Kristen masuk kategori ini. Kristennya hanya Kristen identitas KTP. Kristennya cuma Kristen karena dilahirkan dari keluarga Kristen. Jadi dia punya kebudayaan bagaimana orang Kristen berbudaya, kebiasaannya. Kalau Natal bulan Desember dia Natalan, kalau Paskah dia Paskah, kalau hari Minggu dia datang beribadah Minggu. Tapi tidak dalam penundukan dasar hidup, petunjuk hidup, tujuan hidup dia tidak seturut dengan kebenaran. Yang dia benarkan adalah kebiasaan. Haleluya. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Ini dua hal yang berbeda tujuannya. Yang mengerti katakan amin. Jangan membenarkan sebuah kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Tidak susah ya, tidak sukar ya, tidak capek pikiran saudara kan? Haleluya, udah capek aku tadi bang kuliah. Enggak capek ya? Haleluya, udah capek aku tadi bekerja, enggak ya? Sederhana ya. Biasakan kebenaran. Tapi jangan membenarkan kebiasaan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu membentuk. Di generasi kita ini ada yang namanya budaya. Oh biasanya kalau di Papua begini, kalau di Kupang begini, kalau di Jawa begini, kalau di Medan begini. Haleluya. Oh kalau di keluarga aku begini, kalau di keluarga kamu gimana? Dan itu belum tentu semangatnya, nilai daripada yang kita tindakan, sebuah aktivitas yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Belum tentu. Tapi karena sudah biasa, kalau tidak seperti itu, kadang-kadang kita merasa, oh ini gak enak, ini gak nyaman, ini gak seperti yang biasa aku lakukan. Dan kita menganggap itu tidak hebat, karena gak seperti kita. Itu belum tentu kebenaran. Amin. Kebenaran itu telah teruji oleh ruang dan waktu. Kalau kebenaran tidak ada seperti gambar di slide yang kita lihat tadi. Teratur kan? Indah. Amin. Indah. Coba kalau tidak ada aturan, enggak seperti itu saudaraku. Mungkin seperti yang dikatakan Bapak Gembala kita dalam pengertian Kejadian 1 ayat 1. Haleluya. Rusak. Bumi belum berbentuk dikatakannya. Seperti apa? Sebuah kamar kos kita mungkin saudaraku. Terus awalnya rapi karena mungkin ada seorang yang membuat hati kita tidak nyaman, kita kecewa, akhirnya kita berantakan itu kamar kita. Begitu berantakan. Haleluya. Begitu jadinya. Tapi karena ada kebenaran, indah dia, tertata. Haleluya. Sama seperti saudara di sini, indah, tertata. Haleluya. Laki-laki di sini, perempuan di sebelah sini. Di tengah-tengah tidak ada. Haleluya. Jangan saudara tafsirkan yang lain-lain. Haleluya. Nah, tertata semua. Ibadahnya pun ibadah khusus pemuda-pemudi. Haleluya kan? Tidak ada yang sudah menikah toh? Belum toh?
Atau ada ini yang sembunyi-sembunyi, sudah menikah sebenarnya ini, kan tidak ada. Haleluya. Yang belakang, oh belum toh. Haleluya. Tertata indah. Jadi kita bisa berbicara firman Tuhan secara lebih fokus bagaimana kehidupan seorang pemuda dan pemudi. Amin. Nah, kita lanjut saudaraku. Nah, tidak harus sesuai dengan kebenaran. Kristen yang seperti ini saudaraku, dia takut kehilangan apa ya, gemerlapnya bukan kemuliaan tapi semangat dunia luar. Aku kalau nggak datang ke sana, aku kalau nggak mengikuti event seperti itu, aku kayaknya nggak keren, nggak kekinian. Aku nggak bisa status, aku lagi di konser, gitu ya. Atau aku lagi pesta kembang api, gitu ya. Aku nggak punya status yang pengen aku beritakan kepada orang luar. Takut. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristen-Kristen yang seperti ini sebenarnya gambarannya adalah dia pengen Tuhan yang mengikuti dia, bukan dia yang mengikut Tuhan. Tuhan kuliahku, Tuhan iniku, Tuhan iniku, Tuhan iniku. Sekarang kita gambarkan tadi langit itu tadi, alam semesta itu tadi. Kok harus pribadi yang menjadikan itu, pribadi yang berkuasa atas itu yang ikut kita, bukan kita yang mengikuti dia. Kira-kira sesuai enggak? Enggak ya. Harusnya kita dong ngikutin dia ya. Karena pemikiran kita sampai sana belum sampai ke sana. Tapi Tuhan udah jauh, bahkan sebelum generasi kita, berapa generasi sebelum kita pun dia sudah memahami itu. Begitu hebatnya kita, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama, kita berbicara tentang hidup untuk kemuliaan Kristus, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita harus satu pelajari, ini poin yang pertama, yaitu adalah kita harus meletakkan kita itu sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak meletakkan sebagai hamba Tuhan, ini yang saya katakan tadi, kita akan ketakutan, kita akan gentar, kita akan khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Aduh, gimana masa depanku? Aduh, gimana ya aku tidak punya uang? Aduh, uangku mepet, gimana aku makan? Aduh Tuhan, gimana aku gak punya baju baru? Aduh Tuhan, pendidikanku cuma begini, aku cuma kuliah di universitas yang mungkin biasa-biasa aja. Seharusnya kan kalau menjadi orang yang hebat kan di kampus yang hebat juga Tuhan. Semua standar dunia ini kita ukurkan menjadi sebuah ukuran bagi kita, menjadi patron bagi kita. Kenapa kita belum meletakkan hidup kita sebagai hamba Tuhan? Kita mengalami ketakutan. Terus dalam ketakutan kita akhirnya apa? Kita kompromi. Nggak apa-apalah sekali nggak ibadah demi teman. Nggak apa-apalah sekali nggak ibadah demi keluarga. Nggak apa-apalah sekali nggak ibadah demi apa? Demi apa biasanya ya? Acara touring atau apapun itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita takut. Tidak diterima orang, kita tidak megah di hadapan dunia. Haleluya. Akhirnya kita kompromi. Kita menjual identitas kita. Tapi coba kalau kita merasa kita ini hamba, kira-kira perlu gak kita takut? Tidak. Yang memikirkan keberlangsungan hidup daripada hamba itu Tuhan yang menciptakan dia.
Siapa di sini yang memang keinginan dia dilahirkan di muka bumi? Coba angkat tangannya dulu. Coba dulu. Enggak ada ya? Kita enggak ada keinginan kita. Tapi Tuhan buat kita ada karena apa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana buat saudara. Amin. Haleluya. Terus ukuran dunia kita seolah-olah berkuasa menggeser kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Ini kita yang salah. Haleluya. Maka jangan mau, saudaraku. Saya ambil contoh, saudaraku. Yusuf itu kalau secara ukuran dunia dia disebut harusnya absintus, harusnya sakit hati. Kenapa? Dijahatin sama abang-abangnya, baju mahal, jubah kemuliaannya dikoyakkan, dimasukkan ke lubang sumur, dijual hanya maaf kata dengan pakaian dalam, terus diikat kakinya seperti barang dagangan, jalan budak, nggak nyaman ya. Setelah itu saudaraku dipertontonkan untuk dilelang. Itu real loh, dialami Yusuf. Bukan cerita saja, real, nyata, kisah nyata. Kalau dia tidak meletakkan hidupnya sebagai hamba Tuhan, dia akan berbicara atau semangat dalam hidupnya akan berbicara, aku sakit hati, aku gagal, aku tidak punya harapan untuk jadi hebat. Kenapa aku hanya budak yang bisa dinilai dengan rupiah, bisa dinilai dengan nilai mata uang. Benar ya? Apa sih bisa yang dilakukan budak? Punya harapan apa? Enggak ada. Dulu kita budak-budak dosa semua. Enggak ada harapan. Dan kenapa kita ditebus? Karena dari awal kita milik Tuhan. Amin. Dan dia mau mengembalikan harapan itu kepada kita, bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan dia. Amin. Haleluya. Maka Yusuf tidak menafsirkan itu dalam hidupnya. Walau ukuran dunia menyatakan itu, ya aku tahu itu ukuran dunia, ya. Data-data dunia aku tahu, ya. Tapi yang hidup di dalam aku adalah kebenaran. Ini yang saya katakan tadi. Hidup kita berbicara tentang Tuhan atau hidup kita Tuhan yang berbicara. Kalau kita hidup kita berbicara tentang Tuhan itu masih enak, nyaman, masih bebas. Belum menjadi hamba Tuhan. Karena berbicara tentang Tuhan siapapun bisa. Orang di luar sana pun bisa. Orang mabuk bisa, saudaraku. Kalau di tempat kita kadang-kadang itu kalau udah mabuk, firman Tuhan dijelaskannya. Siapa yang pernah seperti itu? Oh enggak ada ya. Haleluya. Amin. Yang di belakang, oh tidak, saya yakin, saudaraku. Haleluya. Haleluya, tapi kalau senyum-senyum ini kok ada juga kayaknya ya. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau udah mabuk dia berbicara tentang Tuhan dia. Dari Kejadian sampai Wahyu kayaknya dia paling hafal betul. Katam, saudaraku. Siapa yang sudah katam di sini? Sebenarnya dia katam. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang berbicara dalam hidup kita, tidak ada kebebasan dunia ini. Tapi bukan berarti kita enggak suka cita. Haleluya. Justru luar biasa, saudaraku. Justru luar biasa. Sederhananya saya katakan, berbicara mujizat Tuhan. Kalau anak kecil tidak memberikan makanan dia itu, kira-kira terjadi enggak mujizat makanan begitu banyak itu? Tidak toh? Haleluya. Tidak. Mungkin anak kecil tadi bisa mojok-mojok kan? Kalian lapar semua, aku makan punya aku. Terus
Haleluya. Jandanya nabi itu saudaraku. Kan ini memang gak logika memang terkadang saudaraku ya. Hamba-hamba Tuhan ini memang kadang gak logika. Nanti kita bicara saudaraku. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan ini gak logika. Udah dikatakannya tinggal tepung sedikit ini dan minyak yang sedikit ini nanti kami olah, habis itu kami makan dan menunggu waktu kematian kami. Itu dikatakan janda itu kepada Nabi ya. Haleluya. Tapi apa kata Nabi ini? Perbuatlah dulu untukku, baru perbuat untukmu. Ini kayaknya kan ini gak manusiawi. Kalau zaman sekarang, ini kalau bahasa anak-anak muda sekarang ini perlu ditokokkan dulu Nabi ini. Hamba Tuhannya kayaknya perlu dikasih sadar dulu ini. Biar tahu gitu ya. Real ini kelaparan ini begini loh Pak gitu ya. Pak pendeta, Bu pendeta itu kayak gini loh keadaannya Pak. Bapak Ibu mengerti gak sih gitu ya. Begitu keadaannya ya. Yang setuju katakan amin. Nah, saya kasih tahu saudara semua ya. Saya kasih tahu ya. Ya, udah direkam tadi ya. Wah, yang hadir semua mengatakan amin Bu gitu ya. Begitu tuh. Haleluya. Kadang-kadang kita mengikuti hamba Tuhan itu begitu, saudara. Aduh, Bapak Ibu ini nggak tahu kayaknya ya. Kurangnya berdoa Bapak Ibu ini. Kadang kita bisa berkata begitu. Tapi coba apa yang terjadi kalau kita pakai hukum dunia ini? Apa yang terjadi dengan janda itu tadi? Mati beneran saudaraku. Mati beneran. Bahkan kalau kita sedikit agak berhayal, mati dia ya. Utangnya belum lunas. Jadi contoh sama orang kan. Itulah. Jadi janda Nabi kan. Oh banyak utangnya gak selesai, gak jadi berkat. Oh nanti jangan kayak gitu ya. Jadi gitu nanti kan. Gak enak kan. Udah mati jadi bahan aib lagi. Gak enak tuh. Aduh. Itu kalau hukum dunia. Tapi untuk melangkah kepada mujizat Tuhan, kita harus jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak jadi hamba Tuhan, kita gak akan berani melakukan tindakan mujizat. Enggak. Kenapa? Logika ini berkata 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Gak mungkin 2 tambah 2 10. Gak mungkin. Tapi kalau jadi hamba, kita kan gak takut. Kenapa? Kita gak punya apa-apa kan, tunduk-tunduk aja kan. Tuhan berkata ke sana, oh iya Tuhan. Tuhan berkata begini, oh iya Tuhan. Petrus ketika dia jadi hamba Tuhan, Tuhan kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Oh ya sudah, mari sini Petrus berjalan. Dia gak takut, gak mikirkan, oh itu berat, gaya gravitasinya gimana ya, berat jenisnya gimana ya, aku tenggelam gak ya? Tapi ketika dia melupakan Tuhan, dia menjadi Tuhan atas dirinya, takut. Kenapa? Dia berpikir, aduh gaya gravitasinya berat, berat jenisnya, aku tenggelam Tuhan. Masuk. Begitu hidup kita bukan? Yang setuju katakan amin. Ini kok gak mau saudara ini. Haleluya. Ini gak fair gitu ini. Haleluya. Kan gitu hidup kita. Haleluya. Itu begitu. Jadi ketika merasa, bahkan ada drama kita saudaraku. Drama anak-anak Tuhan itu gini. Dia sebenarnya bukan karena mujizat Tuhan. Dia tidak mengakui mujizat Tuhan dengan cara yang tidak benar. Tapi karena itu terlihat hebat. Dia berkata, ini karena Tuhan saudaraku. Dan dia pun bisa seolah-olah rohani, kudus, tidak bercacat celah. Tapi di belakang ini semua, karena tidak berbicara kebenaran. Drama. Banyak anak Tuhan seperti itu tuh. Siapa yang pernah seperti itu angkat tangan? Wih saudara luar biasa. Amin. Lebih mudah mengaku dosa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, agar hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, kita harus jadi hamba Tuhan. Sehingga apa? Tuhan yang memiliki rencana bagaimana seorang hamba ini bisa diangkatnya sesuai dengan tujuan dia, sesuai dengan kemuliaannya yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Dari awal Tuhan yang menginginkan kita. Haleluya.
Dan ketika janda ini melakukan apa yang dikatakan hamba Tuhan, Nabi ini tadi saudaraku, apa yang terjadi? Dia enggak mati, dia tidak jadi aib, karena utangnya lunas. Siapa yang mau? Seperti itu, katakan amin. Berarti saudara udah bermasalah ini? Oh belum, haleluya, amin, haleluya. Seperti itu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan bermasalah dulu kita, baru hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dari awal, dari perjalanan hidup kita, dari kapan kita sadar akan firman Tuhan ini, yuk berjalan di jalurnya. Oh iya, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Bukan dunia, bukan kita juga. Bukan orang lain yang membuat aturan bagi saudara. Bukan saudara juga, tapi Tuhan. Kita ini hanya saluran. Kita ambil contoh teladan saudaraku, Ayub. Kalau dia tidak menjadi hamba Tuhan, Tuhan tidak berbicara dalam hidup dia, apa yang terjadi ketika semua diambil daripada dia? Sungguh-sungguh no, kenapa kehilangan? Aduh hilang, harta bendaku hilang, anak-anakku hilang. Siapa yang pernah kehilangan barang agak mahal? Coba angkat tangannya. Enggak ada ya? Saudara kayaknya baik-baik. Oh pernah ada satu, haleluya. Apa yang hilang? Tas. Haleluya, oke lah. Tasnya mungkin brandnya bagus kan, mahal. Udah mikir, haleluya. Saya pernah dalam satu posisi, saya nggak punya HP, haleluya. Terus saya beli HP, sudah. Terus tidak ada satu hari HP itu hilang, karena saya ceroboh. Toh saudara, saya seperti orang bodoh. Tuhan, berjuang untuk dapat HP, ini HP-nya hilang. Haleluya. Begitu kalau kita merasa kita yang memiliki hidup kita ini. Apa yang kita punya kita takut hilang. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Takut kita, takut kehilangan kenyamanan kita, takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Karena apa? Kita merasa kita Tuhan, kita pemilik. Tapi kalau kita tidak menjadikan kita sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, tidak cocok kita ketakutan seperti itu. Haleluya. Tidak menggambarkan itu. Jadi kita bisa cross check hidup kita. Bagaimana? Apakah hidup kita sekarang ini sudah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berdaulat atau belum? Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saya mau berbicara tadi dalam lagu pujian kita yang kedua, haleluya, kita menjadi sama dengan Tuhan.
Haleluya. Bisa kita bayangkan gak, kok hebat kali kita ya. Jadi sama dengan Tuhan, satu tim dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kira-kira bangga gak satu tim dengan siapa kita katakan? Ronaldinho kah? Ronaldo? Bangga ya? Wih, dapat apa namanya? Lemparan bola dari dia. Tups, wih, datang Ripan yang nangkap kan, seolah-olah tups, dapat ya kan? Wih, pas di-shoot pula kan? Wih, terus dapat ada editornya keren pula kan, seolah-olah main langsung gitu kan? Wih, bangga ya? Ini Tuhan, satu tim dengan kita. Bukan bangga lagi, nangis mungkin saudaraku. Tuhan. Haleluya. Maka jangan benarkan ketakutan itu membuat kita tidak memiliki harapan. Jangan benarkan kekhawatiran, jangan benarkan keterbatasan menurut dunia ini membuat kita tidak memiliki harapan. Gak pantas. Tidak pantas. Yang mengerti katakan tidak pantas. Yang pantas apa saudaraku? Walau tidak ada harapan, walau tidak ada harapan, aku punya Tuhan yang sanggup memulihkannya. Aku punya Tuhan yang sanggup memberikan. Apa dikatakan Abraham kepada Ishak? Tuhan akan menyediakannya anakku. Padahal itu di atas bukit, siapa yang membuat hewan kurban di sana? Haleluya. Gak ada. Tapi Tuhan mengadakannya. Iman. Tuhan yang mengadakannya, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Kenapa itu? Karena Tuhan yang berbicara kepada dia. Abraham begini. Oh iya Tuhan. Bukan dia berbicara tentang Tuhan, hidupnya bukan berbicara tentang Tuhan, tapi Tuhan yang berbicara dalam hidupnya. Abraham begini. Maka pada hari ini mungkin Tuhan akan berbicara kepada hati pemudi dan pemuda. Tuhan, anakku begini, anakku begini. Anakku yuk setia, yuk anakku bertumbuh, yuk mengenal aku lebih lagi, yuk punya hubungan dengan aku. Maka Tuhan yang memenuhkan segala yang kita perlukan. Iman ini akan bertumbuh. Iman itu gak langsung tiba-tiba besar, saudara. Dari kejadian yang kecil, pertarungan yang kecil, kita melangkah. Tuhan, aku gak tahu loh ini Tuhan. Ini aman atau enggak ini Tuhan. Aku gak tahu loh Tuhan. Tapi karena Engkau yang nyuruhku, langkahkanlah Tuhan. Kita belajar di fase itu. Oh jadi. Oh, baru kemudian lagi lanjut lagi ke cerita yang lagi. Tunduk saja jadi. Haleluya. Ciri-ciri orang yang sudah Tuhan yang berbicara dalam hidupnya, dia akan semangat dalam perkara-perkara rohani. Amin. Dia kan tidak lagi tidak terdampak dengan ukuran apapun dunia ini. Dengan gemerlap-gemerlipnya dunia ini, dia tidak akan terganggu lagi dengan itu. Dia tidak terganggu dengan banyaknya dunia wisata yang harus dijalani. Wah, aku yang sana belum, aku yang sini belum. Dia nggak terganggu itu. Kalau ada kesempatan, ada waktu, kerjakan. Kalau enggak apa-apa kok. Aku nggak mati kalau nggak melakukan itu. Haleluya. Kira-kira mana Tuhan lebih berkenan? Tempat ini dipenuhkan dengan saudara, atau tempat wisata yang belum saudara tahu sana tapi viral itu harus saudara di sana? Kira-kira mana yang lebih tepat bagi Tuhan mungkin? Tempat ini berkenan saudara. Kenapa di sini Tuhan berbicara bagaimana hari depan saudara nanti? Bagaimana Tuhan mendandani hidup saudara? Haleluya. Sama seperti Yusuf, kalau dia tidak bersekutu dengan Tuhan, akhirnya dia jadi budak saja. Atau mungkin dia balik, dia bilang seperti dikatakan Bapak Gembala kita, dia bisa berkata kepada yang menjual, yang membeli dia itu, "Hei, berapa kau dijual abang-abangku? Ku bayar 2 kali lipat. Bapakku orang kaya. Bapakku pasti kau kenal. Ayo antar aku." Ada rasa nyaman betul. Tapi dia tidak ada namanya ditulis dalam kitab yang kita baca.
kita baca itu. Mungkin suatu kelak kalau itu dituliskan lagi, nama saudara ada di situ, dibaca lagi. Mana lebih kita memilih itu? Maunya gitu, Pak. Tapi dunia ini enak juga. Itu yang membuat kita nggak sah. Sengatnya itu belum kita lepaskan. Kenapa? Karena kita masih berbicara tentang Tuhan. Orang-orang seperti ini kalau ada yang mengganggu Kristen, dia tidak nyaman. Langsung dia memberontak. Tapi hidup dalam kekristenan dia tidak bisa juga. Ini kan susah. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi mari kita bersama-sama saudara untuk memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang tadinya kita tidak punya harapan jadi punya harapan. Katakan amin. Yusuf yang begitu rendah, wow, menjadi orang nomor 1, hebat. Haleluya. Abraham yang menurut orang rendah menjadi bapa banyak bangsa. Haleluya. Luar biasa. Begitu dengan saudara. Saudara berani mengatakan tidak kepada sangat dunia dan mengatakan iya kepada kemuliaan Tuhan. Saudara menjadi hebat. Haleluya. Haleluya. Pemuda dan pemudi, saya tutup saudaraku. Saya memang suka berbicara tentang Ayub. Tapi saya tidak pikirkan kalau saya di posisi Ayub itu kuat atau tidak. Haleluya. Ayub dalam satu hari kejadian itu semua terjadi. Yang sudah tahu ceritanya katakan amin. Saya mungkin baru seminggu ceritanya, baru berganti lagi pergumulannya. Saya sudah drop. Saya mungkin berkata, Tuhan, sepertinya ketakutan, kecemasan ini bisa, aduh Tuhan aku nggak sanggup. Tapi ini Ayub bisa, oh luar biasa. Tapi Ayub bisa, Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus ketika dia belum memberikan utuh dia sebagai hamba Tuhan saat di muka bumi ini, ketuhanannya ditinggalkannya ya. Apa yang terjadi saudaraku? Dia masih bisa menghindar dari panggilan karya keselamatan. Tapi ketika dia sudah meletakkan seutuhnya hidupnya menjadi hamba Tuhan, apa yang dikatakannya? Tuhan, kalau bisa kau lalukan cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi. Baru dia bisa disiksa, dicemooh. Tapi lihat saudara, dengan apa yang dikerjakannya kita memiliki keselamatan.
saudara, tapi ayo datang latihan gitu ya. Haleluya. Ayo datang ibadah gitu ya. Kadang-kadang kan gak logika gitu ya. Ini nggak tahu sih mereka ini kayaknya gereja itu aja harus dipikirkan gitu ya. Aku nggak perlu dipikirkan. Kebalik nanti saudara. Ketika saudara dewasa rohani baru saudara paham. Amin. Jadi saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita supaya hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita lagi. Kalau kemuliaan kita kira-kira sampai apa sih yang bisa kita capai? Sampai apa? Kita lihat orang tua kita 70-80 tahun ya. Dengan begitu capeknya hidup ini, panas terik matahari. 78 tahun selesai. Kita dengar orang-orang pemerintahan itu 78 tahun aja untuk mendapatkan kekuasaan itu dia harus bla 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 bla. Ini Tuhan berikan 1000 tahun. 1000 tahun saudara, nanti tempat wisata viral dalam sekejap saudara bisa datangi semua. Haleluya. Apalagi semua saudara bisa datangi. 1000 tahun mau saudara gantikan itu. Nggak bijak ya? Tidak bijak. Jadi sama-sama kita semua berikan hidup kita, amin, bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, satu tim dengan Tuhan. Tuhan, sekarang apa yang harus aku perbuat? Tuhan, selanjutnya apa yang harus aku persiapkan? Amin. Ini dengan Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi baiklah kita, Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang berbicara. Oh anakku, aku suka cinta dengan engkau. Kalau Tuhan butuh Ayub menderita, jadilah. Kalau Tuhan pada saat ini Tuhan butuh Yusuf menderita, jadilah. Karena lewat penderitaan ini Tuhan mempersiapkan sesuatu yang hebat. Amin. Begitu dengan kita ya. Yang siap mengalami lawatan Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa? Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyanyinya enak kali saudaraku. Tapi hidup dalam kejadian itu senam jantung. Kayaknya bukan senam jantung, kayak jantungnya sudah mau hilang dia, tapi masih ada. Haleluya. Senam jantung, aduh Tuhan, uang pun gak ada, suruh lagi aku harus jemput jiwa. Gimana ini? Gak ngerti nih orang itu. Haleluya. Amin. Aduh Tuhan, waktu yang ada ini aku masih kurang ngerjain skripsiku, disuruh pulang ibadah. Gak logika orang ini, kayaknya kurang waras orang ini, kan gitu ya kan. Tapi jadi saudara bertindak dan akhirnya Tuhan tolong. Terus lakukan lagi, saudara nyanyi, lakukanlah lagi. Siap gak saudara senam jantungnya? Kan? Tapi bagi anak-anak Tuhan, prajurit Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, kalau bahasa Jawanya sakarepmu Tuhan, kulon ikut wae. Apa yang Tuhan katakan nyaman-nyaman lah. Amin. Itu bukan pesimis, tidak. Haleluya. Amin. Jadi saudara sukacita. Amin. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Berarti besok-besok ini dah luar biasa ini ya. Haleluya. Kalaulah seperti itu lawatannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Amin. Apa lagu kita? Oke. Yuk kita nyanyi satu lagu, terhubung denganmu.
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Pribadimu ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Jadilah Tuhan hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Jadikanlah Tuhan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
pekerjaan Tuhan, saat kita satu tim dengan Tuhan, kita akan melihat banyak pekerjaan Tuhan, banyak kemuliaan Tuhan yang belum tersentuh. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemudi yang menjadi satu tim dengan Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang berbicara dalam dia, itu menjadi gaya hidupnya. Saudara di tempat ini, yuk bersama-sama bergandengan tangan, saudara. Bergandengan tangan, saudaraku. Mari aja pemuda-pemudi yang lainnya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa kerjakan retreat. Kita bisa kerjakan, saudara, bagaimana pemuda-pemudi mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kita bisa kerjakan bentuk tim penginjilan. Kita bisa bentuk tim acara. Kita bisa bentuk tim ini. Banyak saudara-saudara, semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Yang membuat kita tidak bisa menyatu, yang membuat kita bisa berpisah, yang membuat kita tidak menjadi satu suara adalah karena kita meletakkan pribadi kita masing-masing sebagai Tuhan dalam hidup kita, bukan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang kita dengarkan namanya dalam firman Tuhan, yang kita baca namanya dalam firman Tuhan, bahkan bagaimana kakak-kakak kita, kakak-kakak rohani kita, saudaraku, mereka bukan tidak punya pergumulan, mereka bukan tidak punya kesusahan, tapi mereka mau menjadi hamba Tuhan buat apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Amin. Maka sekarang garis estafetnya berada pada kita. Ayo bersama-sama. Amin. Ayo bersama-sama. Amin. Haleluya. Ada kekurangan sedikit di sana, sedikit di sini. Itu hal yang bukan membuat kita harus berhenti, membuat kita harus berbeda, tidak apa-apa. Oh, bantu kalau bisa, kalau tidak bisa bantu doakan, saudara. Haleluya. Sama-sama kita pemuji penyembah Tuhan, melayan musik di tempat ini. Banyak hal, saudara, acara bisa kita kerjakan. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa kita bawa untuk mereka menemukan Tuhan. Luar biasa sekali hidup kita. Itu hebat, itu hebat, itu hebat. Haleluya. Maka pada saat ini, saudaraku, mari kita renungkan. Ambil bagian kita, ambil bagian kita masing-masing. Apa bagianku? Oh iya, sekarang bagianku aku setia beribadah. Oke. Oh, bagianku untuk tidak terlambat. Oke. Bagianku untuk mengingatkan. Oke. Haleluya. Sehingga Tuhan akan mengerjakan hamba-hamba Tuhan untuk membawa kita bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang melawat setiap pemuda-pemudi. Amin. Bapa, Tuhan, Engkau bawa mereka menjadi saluran berkat. Tuhan, Engkau bawa mereka menjadi saluran Bapa kebenaran, Tuhan. Amin. Menjadi tiang-tiang penopang kebenaran. Amin. Menjadi tiang-tiang penopang kebenaran, Tuhan. Amin. Mereka akan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Mereka membawa kemuliaan Tuhan dimanapun berada, Tuhan. Amin. Pakai mereka, Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau yang berkata, Tuhan, pekerja-pekerja yang akan meminta kepada Tuhan yang pemilik pekerjaan itu, bahwa pekerja-pekerja kurang minta, Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu, Tuhan, meminta pekerja-pekerja Bapa untuk pekerjaanmu ini, Tuhan. Jadikanlah Tuhan, dan setiap anak-anak Tuhan ini pakai Tuhan. Amin. Pakai Tuhan, bukakan mata rohani mereka. Amin. Sudut pandang mereka kebenaran itu luar biasa kemuliaan Tuhan. Amin. Mereka tidak dibutuhkan dengan kepada Bapa sangat dunia ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diingatkan saudaraku, mari kita bergandengan tangan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau bisa saudara buat lingkaran besar saja saudaraku. Bersama saudara bergandengan tangan. Yuk kita berdoa. Yuk kita berlutut bersama-sama. Kita
Kita berlutut bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ayo kita berlutut bersama-sama. Kita berdoa saudara, biarlah kita dipakai Tuhan. Kita tidak ada saling menyalahkan siapapun, tidak ada. Tapi kita berdoa biar kita dipakai Tuhan. Amin. Dan kita mau memberi hidup kita, memberikan hidup kita untuk Amin. membawa pelayanan dalam pemuda-pemudi ini. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa Amin. sebagaimana Tuhan berbicara dalam pelayanan ini. Amin. Bukan kita yang berbicara tentang Tuhan, bukan pemuda-pemudi, tapi Tuhan yang berbicara tentang pemuda-pemudi ini. Amin. Sehingga banyak perkara yang hebat, banyak Amin. perkara yang luar biasa dalam Amin. kehidupan saudara dan saudara menjadi pelaku di sana. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapakku, Bapakku Tuhan, pada saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami. Pemuda-pemudi merendahkan hati kami Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini Tuhan, oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami masih menjadi Tuhan atas hidup kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau memberikan hidup kami lebih lagi. Kami mau memberikan hidup kami bersama-sama Tuhan. Apapun itu kesalahannya, apapun itu kegagalannya, itu kegagalan kami. Bukan siapa, bukan siapa. Itu kami, itu saya Tuhan. Itu kami bersama-sama. Dan kami mau pada saat ini Tuhan, oh bersama-sama mengakui kesalahan kami. Dan kami mau bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk mengerjakan kembali semangat pekerjaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kekuatan kami, pengharapan kami, bukan apa kami, bukan siapa kekuatan pikiran kami, bukan seberapa besar yang bisa kami perbuat, tapi Tuhan kami akan melakukan perkara besar melalui hidup pemuda dan pemudi ini Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami, kami merendahkan hidup kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa duduk kembali. Tahun 2025 saya kuliah di UGM. 2005 saya kuliah di UGM. Itu yang Kristen kami cuma 5 orang. Haleluya. Dan kami 5 orang ini kalau kami memuji menyembah Tuhan, kami mengalami gangguan yang tidak nyaman. Karena kami cuma 5 orang. Tapi dimulai dari yang 5 ini kami bersama-sama saudaraku. Kami bersama-sama saling menguatkan, meneguhkan. Walau banyak perbedaan kami tidak ada yang begitu rohani, tidak sama semua, cuman mau saja kami. Apa yang jadi saudaraku? Setahun kemudian kami rata-rata jadi asisten dosen. Itu rata-rata asisten dosen yang mata kuliahnya itu orang jarang lulus. Itu D kalau udah hebat kali itu. Lalu itu udah hebat D. Dan kami di sana lah menjadi asisten dosen. Akhirnya orang tuh mengganggu kami mikir, kenapa saudaraku? Kamu mau lulus enggak? Dan melalui itu saudaraku, ada yang disebut dengan ANS, Association Nasrani Teknik Sipil. Dan sampai hari ini itu masih ada. Haleluya. Itu hanya dimulai dari 5 orang yang mau. Maka saudara pun bisa. Amin. Haleluya. Dengan apa saudara buat? Setia saudara. Saudara masa memiliki ibadah ini. Amin. Amin. Oh ini milik saudara, ini milikku. Ada yang kekurangan, ada yang begini. Jangan kedepankan itu. Kedepankan, oh dia saudaraku, aku harus bantu dia. Oh dia sahabatku, aku harus bantu dia. Apa yang harus bisa buat dia? Yuk sama-sama bergandengan tangan. Amin. Amin. Haleluya. Dan itu sekarang saudara, bagian saudara. Amin. Kita sama-sama. Haleluya. Sehingga tahun ini kalau orang berkata pemuda-pemudi retreat susah, tidak. Karena bukan pikiran kita. Tuhan yang memakai saudara, Tuhan yang berbicara melalui saudara. Bukan saudara berbicara tentang Tuhan, tapi Tuhan yang berbicara melalui saudara nanti. Saudara kan luar biasa. Amin. Amin. Lihat ibadah pemuda, bangunan kakek pemuda pun di luar biasa. Bisa. Kenapa? Karena kita merasa memiliki toh. Haleluya. Haleluya. Padahal cuma berapa kali kita ketemu, tapi bisa. Maka sini bisa.
Haleluya. Ini bagian yang diingatkan Tuhan kita kerjakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita gotong. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, biar Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bisa lanjutkan acara kita. Haleluya. Oh iya, ada jiwa baru kita? Ada yang pertama kali hadir? Tidak ada ya? Oke, haleluya, kita lanjutkan yuk. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh angkat tangannya. Haleluya, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan kita dan kedua tangan kita ke Bapak Ishak dan bersama-sama kita katakan terima kasih Bapak Ishak untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan ketiga ya saudara. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ishak untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Pengumuman yang pertama saudara, esok hari ada ibadah minggu raya kita. Ibadah minggu raya pagi dimulai jam 8 pagi dan ibadah minggu raya sore jam 5 sore di tempat ini di rumah makan sini lantai 2. Mari setiap kita pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa hadir kembali di ibadah minggu raya kita. Kita datang lebih awal lagi sebelum ibadahnya dimulai. Haleluya. Kemudian training dasar rohani Kristen TDRK masih terus berlangsung. Jam belajarnya di hari Senin dan Selasa jam 6 sore di Pastori. Mari semua pemuda-pemudi remaja yang sudah mengikutinya untuk setia menyelesaikan TDRK-nya. Haleluya. Kemudian untuk setiap pemuda-pemudi kita juga bisa mengambil bagian dalam penginjilan dan perkunjungannya di setiap wilayah. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya minggu besok. Untuk itu mari setiap kita yang sudah hadir pada hari ini untuk kita bisa kembali hadir di ibadah pemuda-pemudi remaja dan kita ajak teman-teman bahkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Haleluya. Sampai di sini pengumuman kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua perlayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu hati kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa buat ibadah pemuda-pemudi remaja Tuhan hari ini yang sudah Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua menjadi hamba Tuhan dan Bapa Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala persembahan kami ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapa buat studi kami Bapa, buat perkuliahan kami, pekerjaan kami, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, berlipat kali ganda dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami menolak mengikat segala pekerjaan iblis, dalam nama Yesus segala roh sungut-sungut menggerutu, roh kikir tidak dapat menjamah kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan bersukacita kita nyatakan pada Tuhan, aku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu. Mari bersama-sama
bangkit berdiri. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami bersuka cita bersama-sama sebagai keluarga tempat ini Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan baik dalam pujian, penyembahan, dalam firman Tuhan, dalam Amin. doa kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Amin. biarlah Engkau perhitungkan sebagai kebenaran dalam Amin. hidup kami. Amin. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau hadir memberkati ibadah kami. Tuhan, ibadah kami selanjutnya pun lebih berkemenangan Tuhan. Amin. Lebih Tuhan laut lagi Tuhan. Sehingga Bapa dalam nama ada kebangunan Bapa dalam pribadi kami masing-masing. Ada kebangunan rohani bagi kami bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dunia bisa punya cerita Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami juga punya cerita tentang Tuhan yang bercerita bagi kami. Tuhan yang berbicara dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Itu pelayan musik Tuhan. Oh pemuji penyembah Tuhan Bapa. Oh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam multimedia, sound system Tuhan. Oh penata Bapa dalam nama tempat ini Tuhan. Oh Bapa penerima jemaat Tuhan. Tuhan yang mengantar jemput jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua Bapak effort yang diberikan anak-anak Tuhan untuk sampai ke tempat ini Tuhan. Tuhan yang memperhitungkannya dengan baik. Pelayan celebration Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah berkat Bapa Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dijadikan bagi kami Tuhan. Diberkati Tuhan, orang yang memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dijadikan Tuhan berhasil apa yang kami kerjakan. Dan dijadikan Tuhan beruntung apa yang kami kerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup di langit yang terbuka Tuhan. Di mana dalam tiap-tiap kehidupan kami Tuhan, ada malaikat-Mu yang naik turun Bapa dari surga ke bumi dan bumi ke surga membawa setiap berkas-berkas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami Bapak akan kembali ke tempat kami masing-masing. Perjalanan kami pulang pun diberkati Tuhan. Darah Yesus terbungkus bentengi kami, tidak ada tabrakan maut, tidak ada berita-berita kemalangan, tidak berita kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kami menyerahkan Tuhan bagaimana Tuhan apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan buat bagi kami khususnya pemuda-pemudi ini. Untuk kami bisa bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama Tuhan kami benar-benar saling memiliki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.